Apa kemuliaannya? Semuanya keluar dari masjid dikasih Allah pahala tanpa capek dan susah payah, tanpa keluar modal sedikit pun, semuanya dapat pahala bagaikan sudah menunaikan ibadah haji yang diterima. Yang ngomong bukan saya loh, yang janji Rasulullah lewat hadis sahihnya. Gara-gara corona haji 2 tahun ditiadakan, umroh saja ditunda. Tapi malam ini kita dijamin dapat haji yang murah meriah, gak pakai biaya. Mana dalilnya? Dengarkan hadis Nabi yang sahih yang satu ini. Man ghada ilal masjid, kata Nabi, barang siapa yang melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, berarti yang gak masuk dan termasuk. Mohon maaf yang di luar, betul. Kasihan sudah tidak dapat jatah. Siapa yang melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, la yuridu, kata Nabi, dia gak punya niat lain, illa, kecuali ayyata'allama khairan aw ya'lamahu. Riwayat kedua, aw yu'allimahu, dia gak punya niat lain kecuali dia mantapkan dalam hatinya, ya Allah, aku ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwa illa billah. Yang pertama dan selalu saya utamakan dimanapun saya berada, izinkan saya, manusia yang banyak dosa ini, yang miskin ilmu ini, yang gak punya apa-apa ini, untuk selalu melatih diri saya dan mengajarkan kepada seluruh para jemaah untuk senantiasa lebih dulu memuliakan para guru, para alim ulama, para syekh, para habaib yang hadir hari ini di tengah-tengah kita. Saya titipkan pesan cinta pertama untuk semua para jamaah, mau siapapun yang hadir di dalam majelis taklim kita, mau dia presiden kek, mau dia menteri kek, mau dia gubernur kek, mau dia bupati, kok jadi begini, mau dia wali kota, yang ceramah siapa? Kayak siapapun pejabatnya, apapun pangkatnya, saya mohon jangan dulu disebut namanya, jangan dulu dimuliakan mereka semuanya sebelum kita memuliakan ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Takbir! Seorang ulama lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Kalau 1000 ahli ibadah saja kalah kemuliaannya dengan seorang ulama, apalagi 1000 pejabat. Betul? Betul. Baru diajarin Habib bahasa sini. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang mau langsung jadi penggantinya. Betul? Tapi kalau ini hari ulama-ulama kita wafat meninggalkan kita, saya pastikan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Betul? Ayo, dulu di Kalimantan Selatan ada ulama karismatik, namanya Guru Jai. Dulu di Tasikmalaya ada ulama karismatik namanya Abah Anom.
Dulu di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. Dulu di Jakarta kita punya Habib Munzir Al-Mustawa, Kiai Haji Zainuddin MZ, sahabat saya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Yang terakhir kita kehilangan Syekh Ali Jabir, Ustaz Tengku Zulkarnain. Dulu di Palu kita punya guru tua. Saya yakin di Aceh banyak para tokoh-tokoh ulama yang lebih dulu meninggalkan kita. 10 tahun ke depan belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan bosan-bosan. Hantarkan doa untuk semua ulama-ulama kita yang masih hidup. Wabil khusus untuk para habaib yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Habaibuna wa ahibbaina kiram. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Wabil khusus untuk guru kita, ad-da'i ila Allah, al-mujahid fi qawlihi wa fi'li, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi. Kita doakan semua guru-guru Al-Habib Ali bin Hasan Al-Abtas. Marah Al-Abtas. Kita doakan semua guru-guru kita, semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga Allah semangat istiqamahnya, dijauhkan Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buat guru-guru kita yang sudah wafat, jangan lupa jasa kebaikan mereka semua. Doakan mereka biar ilmu kita diberkahi oleh Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditakdirkan Allah jadi imam mazhab yang keempat setelah siapa? Gurunya yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Allah berkahi ilmunya lalu ditakdirkan jadi imam mazhab terbesar keempat? Kenapa? Apa rahasianya? Mau tahu? Ya kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lagi syuting. Rahasianya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal selama 40 tahun tidak pernah lupa, tidak pernah absen mendoakan gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, bahkan di dalam sujud sholatnya. Di dalam sholat masih ingat gurunya, apalagi di luar sholat. Apa doa yang sering dibaca oleh beliau? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ayah ibuku, hantarkan ampunan untuk guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asbab itu Allah berkahi ilmunya, Allah angkat derajatnya, Allah takdirkan imam madhab terbesar keempat setelah gurunya. Maka kata guru saya, mimpi ilmu akan diberkahi kalau ulamanya gurumu tidak pernah engkau doakan dengan keseharianmu. Maka hari ini saya mohon dengan segala kerendahan hati, kita hantarkan surah Al-Fatihah kepada semua guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, kepada semua keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini Allah ampuni semua dosa-dosa mereka. Amin. Dibalas semua kebaikan mereka. Dilipat gandakan kemuliaan mereka. Dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Satu hari ada yang bertanya kepada saya, Habib, mana dalilnya kita boleh menghadiahkan Al-Fatihah buat si mayit? Mana dalilnya? Sebab di luar sana ada sekelompok aliran, mereka berkata bid'ah, bid'ah, bid'ah. Yang baca masuk neraka, yang mimpin neraka paling dalam. Bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau nggak mau ngamalin, silakan Anda pegang dalil Anda, tapi jangan jadi penghalang bagi kami mengamalkan dalil yang lain. Betul? Betul. Siapa bilang Al-Fatihah nggak sampai buat mayit? Siapa bilang Al-Fatihah nggak boleh dibacakan buat mayit? Nanti saya hadirkan hadisnya, dalilnya, tapi setelah pesan yang satu ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya mohon izinnya, kerjasamanya, ridho dan keikhlasannya. Harusnya kita tabligh akbar habis Isya, tapi ada sesuatu dan lain hal. Tiket pesawat saya di Medan berubah, dimajukan. Jam 4 subuh sudah boarding. Saya bela-belain untuk hadir ke sini, akhirnya beli tiket baru lewat jalan Medan. Dari sini langsung naik mobil, lewat darat, pulang nggak naik pesawat, lewat darat, nyari pesawat yang tercepat untuk connect mengantarkan saya ke Kalimantan Selatan, kota baru namanya. Besok subuh hari tanggal 11 saya ada tabligh akbar di Kalimantan Kota Baru. Untuk warga sini saya bela-belain, berletih-letih, bercapek-capek. Dari Medan jam 4 subuh, selesai acara dari sini langsung ke Medan. Makanya minta ridho kita akhirkan sholat Isya. Siap? Kita mulai acara habis maghrib dimajukan, tidak mengurangi kemuliaan. Nanti masuk Isya kita niatkan Isya diakhirkan. Mana dalilnya? Hadis sahih kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya ila thuluthil lail. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku menyarankan, menyuruh umatku kalau bisa Isya diakhirkan sepertiga malam. Kalau tidak memberatkan, ditakhirkan lebih baik untuk sholat Isya. Alhamdulillah. Kita sepakati dulu Isya diakhirkan, karena waktunya sangat terbatas. Mau gak mau jam 9 saya harus angkat kaki dari tempat ini. Jam 10, 11, 12, 1, 2, jam 3 paling lambat saya sudah harus sampai di Medan. Cuma ganti baju doang, terbang ke Jakarta. Dari Jakarta transit langsung ke ujung Pandang. Dari ujung Pandang ganti pesawat, naik pesawat kecil ke Kota Baru Kalimantan Selatan. Saya bela-belain biar ketemu warga di sini, naik pesawat 3 kali demi warga di sini. Alhamdulillah. Ternyata pengorbanan saya tidak sia-sia. Begitu saya masuk ke sini, masjidnya membludak, jamaahnya sampai keluar, ramai yang hadir, hidup semuanya. Pengorbanan saya tidak sia-sia. Alhamdulillah. Saya bela-belain hadir ke sini. Alhamdulillah.
Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi asbab turunnya berkah dari Allah buat kampung kita. Amin. Ya Rabbal. Bonus pertama saya hadiahkan buat yang sudah mengorbankan acara dunia, memenuhi panggilan Allah, menjadi tamu Allah dan jadi tamu Rasulullah malam ini, duduk di taman surga, keluar dari masjid ini, semua akan dapat kemuliaan dari Allah. Apa kemuliaannya? Semuanya keluar dari masjid dikasih Allah pahala tanpa capek dan susah payah, tanpa keluar modal sedikit pun, semuanya dapat pahala bagaikan sudah menunaikan ibadah haji yang diterima. Yang ngomong bukan saya loh, yang janji Rasulullah lewat hadis sahihnya. Gara-gara corona haji 2 tahun ditiadakan, umroh saja ditunda. Tapi malam ini kita dijamin dapat haji yang murah meriah, nggak pakai biaya. Mana dagingnya? Dengarkan hadis Nabi yang sahih yang satu ini. Man ghada ilal masjid, kata Nabi, barang siapa yang melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, berarti yang nggak masuk dan termasuk. Mohon maaf yang di luar betul. Kasihan sudah tidak dapat jatah. Siapa yang melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, la yuridu, kata Nabi, dia nggak punya niat lain, illa, kecuali ayyata'allama khairan aw ya'lamahu. Riwayat kedua, aw yu'allimahu, dia nggak punya niat lain kecuali dia mantapkan dalam hatinya, ya Allah, aku ingin mempelajari ilmumu, aku ingin mengajarkan ilmumu. Yang ceramah saya, yang mendengarkan ceramah kita, yang mengajar dan yang belajar, kita semua dapat jaminan dari Rasul. Apa jaminannya? Kana lahu ka'ajri hajin, bagi mereka, kata Nabi, akan mendapatkan pahala bagaikan sudah menunaikan ibadah haji. Taman hijatuhu, dijamin Nabi, hajinya nilainya sempurna, atau dengan kata lain, haji yang mabrur, haji yang makbul. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, nggak perlu keluarin biaya ratusan juta, nggak perlu ngantri puluhan tahun lamanya dapat kota, nggak perlu puluhan hari meninggalkan keluarga, nggak perlu pergi jauh-jauh ke Saudi Arabia. Setiap ada pengajian di masjid, luangkan waktu, langkahkan kaki, mantapkan niat, ingin menuntut ilmu Allah, ingin mengajarkan ilmu Allah, maka Bapak Ibu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bisa dapat haji yang mabrur dan sempurna. Saya pastikan yang pergi ke Saudi Arabia, walaupun keluar uang banyak menunaikan haji, belum tentu hajinya diterima. Kata guru saya, tiap tahun yang berangkat makin bertambah, tapi setiap tahun yang dapat titel haji mabrur makin langka. Kualitas meningkat, kualitas makin menurun. Betul? Malam ini kita dapat pahala haji. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Singkat pada episode berikutnya. Maaf, saya sampai tadi tak sempat lagi ganti kostum. Jadwalnya padat, dibawa ke sini tak sempat ganti baju masih di mobil. Mohon maaf ya kalau pakaiannya cuma begini doang. Maaf.
Kayaknya ada yang asing saya dengar jawab. Ma, masa dijawab wah. Mama di sini mata duitan ya. Baru kali ini saya keliling Indonesia. Biasanya mama di tempat lain kalau saya tanya ma, iya, gitu. Ada mama di tempat lain, ma, dalam, begitu. Ini ma, wah. Bapak Ibu, saya ingin berterima kasih secara khusus kepada Habib Ali bin Hasan Al-Attas, wasilah beliau, walaupun mendadak saya dibawa sampai ke sini. Saya titipkan buat semua jamaah, bersyukur antum dititipkan Allah, dititipkan oleh Rasulullah seorang anak muda usianya, mantap ilmunya, manfaatkan beliau, belajar ambil ilmunya, gali pemahamannya. Orang kita ini kalau dulu masih sehat, masih hidup, males ngambil berkah. Udah mati baru nyium-nyium batu nisannya, ngaku-ngaku jadi muridnya. Masih hidup nggak mau berguru dengannya. Itu namanya bangai. Dari belajar. Ulama masih sehat, masih produktif, masih gagah, ingatannya masih masya Allah, semangatnya masih kuat, tidak digali potensinya. Udah meninggal dunia, baru bikin YouTube. Saya muridnya dia. Bangga. Nih, jangan pandang Habib Ali-nya, pandang siapa gurunya. Habib Umar bin Hafiz, ulama dunia yang saat ini disegani, dihormati, dihargai. Maka saya titip pesan, Bapak Ibu sudah alim, masih muda, tawadu orangnya, di tubuhnya mengalir darah Rasulnya. Bapak Ibu cintai beliau, muliakan beliau. Saya titipkan syair dari seorang ulama di zaman itu berkata, faza kan bihubbi ahlil kahfi. Kalau dulu ada anjing bisa dijamin sukses oleh Allah, bahagia nanti mendapatkan kemenangan di surga, karena anjing itu cuma punya cinta kepada siapa? Ashabul kahfi, majikannya. Faqad ashqa bihubbi alim nabi. Bagaimana dengan aku, kata penyair ini, yang mencintai keluarga Nabi? Kalau anjing saja baru punya cinta kepada Ashabul Kahfi, Allah muliakan karena cintanya. Lalu bagaimana dengan aku yang mencintai anak cucu Nabi? Pasti akan dapat kemuliaan, kesuksesan yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Saya titipkan rasa cinta saya yang kedua buat semuanya. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Mau siapapun orangnya, sealim apapun ilmunya, sehebat apapun ibadahnya, sejago apapun zikirnya, sebanyak apapun pengikut majelis taklimnya, kalau yang keluar dari mulutnya ada kebencian dengan anak cucu Nabi, ada fitnah yang dia keluarkan dari lisannya, mau dia gus dari manapun, mau dia tuan guru siapapun, mau dia kiai apapun, mau panjang berapa meter janggutnya, mau panjangkah serbannya, mau berapa titik hitam di jidatnya, kalau mereka ada mati bawa kebencian dengan anak cucu Nabi, hati-hati, Nabi jamin masuk neraka. Saya gak asal ngomong, pakai ilmu Pak. Saya hadirkan kitabnya, jilidnya, halamannya, dan siapa nama pengarangnya. Nanti silakan cari kitab, judulnya Mustadrak ala Sahihain, karya ulama terkenal di abadnya, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, orang yang ibadahnya luar biasa, namanya Al-Hakim An-Naisaburi, jilid ketiga, halaman ke-19 atau 16, lupa.
Di sana beliau menyebutkan hadis Nabi yang sangat panjang. Saya bacakan ujungnya. Diam-diam 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ngasih bocoran. Apa yang Nabi bocorkan biasanya akan terjadi ke depan, termasuk saat ini. Ada yang termasuk dalam hadis ini. Nabi kasih gambaran, dengarkan. Apa kata Nabi? Walau anna rajulan, kalaulah seandainya, kata Nabi, ada seseorang hamba Allah, safana bainar rukni wal maqam, hari-harinya dia beribadah, gak tanggung-tanggung ibadahnya. Di mana? Di kota suci Mekah, kota yang diberkahi oleh Allah. Di mana? Di depan Ka'bah, antara rukun dan maqam. Di mana itu? Depan Ka'bah, rukun dan maqam. Itu tempat mustajabah kalau berdoa. Fasalla wasam, hari-harinya solat. Fasam, plus dalam keadaan berpuasa lagi. Ayo coba pikir-pikir. Satu, dia ini ibadahnya di kota Mekah, bukan di Aceh, apalagi cuma di Losimawi. Di Mekah. Yang kedua, dia beribadah di depan di depan Ka'bah. Di mana? Di antara rukun dan makam. Tempat mustajab beribadah dan berdoa, di mana semua ibadah kebaikan akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Tsumma laqiyallah, tapi sayang kata Nabi, dia meninggalkan dunia, hatinya membawa kebencian dengan anak cucuku. Tsumma laqiyallah, dia meninggal dunia, fa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin. Dia meninggal dunia membawa kebencian dengan anak cucuku, kata Nabi. Dakhalan nar, sahih hadisnya, kata Nabi, dia pasti masuk ke dalam neraka. Allah enggak pandang amal baiknya, Allah enggak lihat kedahsyatan ibadahnya. Yang Allah ukur adalah kebenciannya. Kenapa? Sampai segitu Allah ingin menjaga hati dan perasaan Rasulullah. Karena Rasulullah pernah bersabda, Allahumma innahum minni wa ana minhum. Ya Allah, anak cucuku bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Bapak Ibu, siapa yang menyakiti mereka, kata Nabi, seperti menyakitiku. Tapi siapa yang menyakitiku berarti menyakiti Allah. Hadis sahih. Kalau mati bawa kebencian saja, gak dipandang Allah. Lalu bagaimana kalau bukan cuma benci, memfitnah anak cucu Nabi, memfitnah anak cucu Nabi. Apalagi yang difitnahnya seorang ustazah tamatan dari Tarim, ustazah syarifah, paham fikih. Jangan-jangan lebih paham ustazah ini tentang fikih daripada yang fitnah. Apalagi yang difitnah ini seorang habib, difitnah. Hasya wa kalla. Bagaimana wajah dia nanti ketemu Rasulullah? Cucunya difitnah. Mungkin gak kakeknya mau ngasih syafaat? Mimpi namanya. Betul? Di mana-mana orang itu kakek lebih sayang cucu daripada anak terkadang. Betul? Betul? Maka saya titipkan, yang saya sampaikan adalah kebenaran. Sekali lagi, saya bukan tipe penceramah yang bisa diajak cincai dalam urusan kebenaran. Kalau salah, saya katakan salah. Kalau yang benar, saya katakan benar. Qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit, karena tidak semua yang pahit itu jelek. Bapak Ibu, kalau dikasih jamu itu pahit kan? Tapi lihat, pahitnya sebentar, nikmatnya panjang. Dibawa tidur, tidur nyenyak. Bangun tidur, badan segar gemuk, jadi fresh. Bapak Ibu, sirup itu manis, tapi nggak selamanya yang manis bagus. Diminum, lama-lama mencret. Betul ya? Betul ya? Maka saya titip
menitipkan pesan, kalau ada siapapun, mau dia gus, mau dia syekh, mau dia kiai, mau dia tuan guru sekalipun, kalau yang keluar dari mulutnya ada fitnah, ada kebencian kepada syarifah, kepada sayyid, apalagi yang difitnah adalah ahlul bait yang punya ilmu, maka ketahuilah itu kebodohan dia. Dia gak menguasai hadis Nabi yang sahih ini. Makanya Bapak Ibu percuma zikir, tapi kalau nggak dilengkapi dengan ilmu. Maaf, Nabi pernah masuk ke satu masjid, ada dua kelompok. Nabi lihat ada kelompok lagi zikir, kelompok kedua lagi ngaji, majelis ilmu. Nabi duduk di majelis ilmu. Maaf, ahli ilmu lebih mulia daripada ahli ibadah. Lihat Nabi Allah Adam dapat kemuliaan mengalahkan makhluk yang paling jago ibadah. Siapa yang gak tahu malaikat? Makhluk yang gak pernah maksiat. La ya'sunallah, ibadah. Disalib kemuliaannya oleh datuk kita Adam. Padahal Adam gak kuat-kuat amat ibadahnya. Adam itu cuma dimuliakan Allah karena ilmunya. Wa annama Adaman asma'atullaha. Karena ilmu Adam menyalib kemuliaan malaikat. Puncak kemuliaannya yang ahli ibadah, yang zikirnya gak pernah berhenti, Allah suruh sujud kepada orang manusia yang punya ilmu. Kalau yang disuruh sujud makhluk yang mulia, gak pernah stop ibadahnya, gak pernah stop zikirnya, apalagi yang disujudi pasti lebih mulia. Betul? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Guru saya mengingatkan, hadis ini bisa berlaku mafhum mukhalafah. Kata Nabi, kalau ada orang yang sehebat gitu ibadahnya, mati bawa kebencian, gak Allah lihat amalnya, yang Allah ukur kebenciannya bisa berujung ke neraka. Kata guru saya, insya Allah, kalau kita mati bawa kecintaan, meskipun masih ada dosanya, Allah gak lihat dosa kita. Yang Allah ukur adalah cinta kepada ahlul bait Nabi, maka akan dapat rahmat dari Rasulullah. Bukankah Rasul diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kalau sudah bicara rahmat Allah lebih luas daripada murka dan azabnya. Maka hari ini tanamkan cinta kepada ahlul bait, Nabi, apalagi orang yang alim. Jangan asal ngomong. Yang ngomong itu saya pastikan di hatinya ada kebencian, kedengkian, gak siap menerima kenyataan bahwa ahlul bait memang sudah dimuliakan Allah. Bapak Ibu, kami ini ditakdirkan jadi anak cucu Nabi, bukan sesuatu yang dibanggakan, beban. Kalau kami bikin dosa, double dosa kami di hadapan Allah. Tapi kalau kami bikin kebaikan, double juga kebaikannya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari mana makhluk ini keluar? Singkat pada episode berikutnya. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah sudah lihat jam tangannya. Itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Jadi penceramah harus pintar pikir mengolah materi biar tidak sama dengan penceramah lainnya. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Lebih keras, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun mah baru pembukaan 1 mah. Masih ada pembukaan 9. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk ke masjid ini, min babil adab wal akhlak,
Saya diajak oleh Habib Ali untuk ziarah dulu kepada Habib Muhammad almarhum ila rahmatil ghuyub Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Bapak Ibu, sering ziarah kubur mengingatkan kita dengan kematian. Betul? Betul. Karena kita semua pasti mati. Bapak Ibu pasti mati. Saya belakangan. Kematian itu misteri. Tidak ada yang tahu siapa yang akan duluan, siapa yang belakangan. Maka dalam sebuah catatan saya, dulu saya pernah menulis, ada 3 misteri kematian. 3 misteri ini tidak ada yang bisa mengungkapnya. 1, asbabun, nggak ada yang tahu nanti sebab matinya apa. Dibunuh, kecelakaan pesawat, kapal selam tenggelam, atau seperti saudara kita yang ketimpa kering di Mekah, nggak pernah kepikir. Atau sebabnya mati karena corona, nggak akan ada yang tahu sebab mati kita apa. Betul? Misteri kematian. Yang kedua adalah amkanun. Tidak ada yang tahu kapan dia mati, tidak akan ada yang tahu di mana tempat dia akan mati. Di masjid, seperti wali kota Bandung, hari Jumat masuk ke masjid, sholat sunnah, mau menunaikan khutbah, meninggal dunia. Aduh, beruntung banget meninggalnya di masjid. Lagi di rumah Allah, sedang jadi tamu Allah. Pasti berkah menghampirinya. Apalagi hari Jumat, saya pastikan husnul khatimah. Karena kata guru saya, cara menyimpulkan orang itu matinya husnul khatimah atau tidak, paling tidak ada 3. 1, lihat hari terakhir apa dia wafat. Siapa yang wafat hari Jumat, malam Jumat husnul khatimah, dia akan dapat kemuliaan hari itu, selamat dari azab kubur. Yang kedua, dilihat dari perbuatan terakhir apa sebelum dia tutup mata. Ada yang nggak ngomong apa-apa, tapi kaki tangannya sedang melangkah ke tempat yang baik, sedang ingin melakukan kebaikan. Itu husnul khatimah. Saya pernah lihat marbot masjid itu lagi mau nabuh beduk, Pak. Tahu beduk? Apa di sini namanya? Tambu. Amboje. Betul lah ya. Tambu. Dia ambil kayunya, pentolnya apa namanya, Bin? Pemukul tambu. Itu baru dia pegang kayunya, baru mau dia pukul tambu, belum dipukul, baru begini mati dia. Kenapa? Ketimpa tambu. Tapi kan yang paling penting dia punya niat ingin melakukan kebaikan, membunyikan tambu, ngasih informasi bahwa azan sholat sudah tiba. Baik tidak? Baik. Husnul khatimah. Yang ketiga, cara menyimpulkan husnul khatimah dilihat dari ucapan terakhir apa yang keluar dari lisannya. Siapa yang tutup mata lagi berpikir, husnul khatimah. Karena saya lihat orang meninggal dunia lagi zikir banyak. Siapa yang meninggal dunia lagi azan, husnul khatimah. Saya pernah lihat orang meninggal lagi azan. Ada. Siapa yang meninggal dunia lagi baca Quran, husnul khatimah. Saya pernah lihat orang mati lagi ngaji. Ini kejadiannya di Jawa, sekali lagi di Jawa. Acara besar Menteri Khofifah. Waktu itu Khofifah masih jadi Menteri Sosial. Acara haul keluarganya, mengundang seorang qori. Qori tadi sedang membacakan, yang ngaji dia, saya lagi di depannya. Baca surah Al-Mulk, ayatnya tentang kematian.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Kenapa ada hidup dan mati? Karena Allah ingin melihat mana yang terbaik di antara hambanya. Itu ayat yang sedang dibaca. Ketika dia lagi baca itu, Allah cabut nyawanya. Kalimat terakhir sedang berdiskusi, sedang berkata-kata, sedang berdialog dengan Allah. Husnul khatimah. Masya Allah, tiba-tiba dia tersungkur. Saya bisa ngomong begini karena kejadiannya tepat betul di depan mata saya. Yang meninggal itu di depan mata saya. Makanya saya bisa ngasih bocoran begini di depan mata saya. Kan saya lagi nonton TV. Ada berita itu. Bukankah dia di depan mata saya? Ada yang salah omongan saya tadi? Udah dengerin aja. Ini teknik ceramah terbaru. Kita mohon kepada Allah dengan segala kemuliaan majlis hari ini, dengan segala kebaikan, dengan segala kemuliaan, mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang wafat dengan husnul khatimah. Amin. Amin. Mati di tempat yang baik. Amin. Amin. Sedang berbuat kebaikan. Amin. Amin. Dilepas orang-orang yang baik. Amin. Amin. Di hari yang terbaik. Amin. Amin. Saya titipkan ada wasilah bertawassul dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah golongkan kita husnul khatimah. Ikuti saya. Allahumma 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 salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna bi husnil khatimah. Lagi saya rekam ya, ada kenangan saya ada di sini. Yang kencang, yang kencang. Insyaallah yang bertawassul dengan sholawat ini husnul khatimah mati. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah salatan wa salaman tusahhilu lana salatan wa salaman taj'aluna bi husnil khatimah. Sekali lagi. Saya share biar dunia melihat di sini ada orang yang siap mati semua. Tidak takut mati di sini. Yang kompak ya, yang kompak jangan. Tidak dangdut teriak-teriak. Ini kesempatan berdoa yang baik di tempat yang baik, di majelis yang baik akan mempercepat doa dijawab. Apalagi bersama orang-orang yang baik. Saudara-saudari sebelum datang. Gimana ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna bi husnil Keker nanti dunia maya sampai luna maya. Mudah-mudahan Allah
Satu, tadi saya jelaskan asbab. Kita tidak tahu sebab mati kita apa. Dua, kita tidak tahu akan tempat mati kita. Kalau boleh minta, ingin matinya di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, disolatkan oleh jutaan orang yang sedang beribadah di sana, dimakamkan di Makkah bersama para keluarga dan sahabat-sahabat Nabi, dimakamkan di Baqi, Masya Allah, bersama orang-orang yang dimuliakan. Satu keberkahan yang tidak ternilaikan. Ayat ketiga, misteri kematian yang gak akan satu pun bisa mengungkapnya adalah awqatun. Kita tidak tahu kapan waktu kita mati. Masa muda, atau masa tua. Hari ini atau lusa. Saya dulu, maaf, Bapak Ibu duluan atau saya belakangan? Atau sebaliknya biar adil, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tidak apa? Kita tidak tahu kapan waktu mati. Maaf, dari semua yang hadirin saya mau tanya, apakah ada yang di sini hadir sudah dapat kiriman WA dari malaikat maut? Misteri namanya. Betul? Betul. Sekarang kita jawab. Apakah ada dalilnya membaca surah Al-Fatihah buat si mayit? Saya sampaikan hadisnya. Bapak Ibu dengarkan, kata Nabi, idza mata ahadukum, kata Nabi, kalau ada yang meninggal dunia seseorang di antara kamu, Nabi anjurkan 3 perkara. 1, fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabrihi. Jangan tunda-tunda pemakaman si mayit. Lebih cepat, lebih baik. Kalau tidak ada syarat yang dibenarkan syariat, menunda-tunda dilarang. Jangan tunda proses perjumpaan mayit dengan Allah kekasihnya. Betul? Segerakan pemakamannya, lebih cepat, lebih baik untuknya. Itu pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, idza mata ahadukum, kalau seandainya ada yang meninggal dunia di antara kalian, falyaqra bi Fatihatil kitab inda ra'sihi. Kata Nabi, bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepala si mayit. Bapak Ibu, jangan remehkan dahsyatnya surah Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi, wali abdi masa'al, kata Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, di antara dahsyatnya surah Al-Fatihah, kalau dibaca akan menjadi apa saja yang diniatkan. Makanya kami para habaib dikit-dikit baca Fatihah, buka majelis baca Fatihah, tutup majelis baca Fatihah. Ada yang sakit baca Al-Fatihah, mau itu ini baca Fatihah. Karena Al-Fatihah ketika dibaca, kemuliaan berikutnya akan membuat iblis menangis meronta-ronta. Silakan buka hadis. Dalam hadis sahih, ranna iblis arba'atu rannat. Iblis menangis, meraung-raung kesakitan pada 4 tempat. Salah satunya hina nazala suratul Fatihah. Ketika Allah turunkan surah Al-Fatihah, iblis teriak, menangis, kesakitan, meraung-raung sampai terdengar oleh tentaranya setan dan segala penjuru. Makanya salah satu, kalau turunnya saja bikin iblis nangis, apalagi dibacakan, apalagi berjamaah. Tapi kalau Wahabi, Salafi dikit-dikit bid'ah, tidak ada dalilnya. Dikit-dikit baca Fatihah, selesai sholat, tidak ada dalilnya. Bid'ah. Dari sisi hadis yang saya baca, kita ini harus perang lawan iblis. Jangan iblis yang bikin kita nangis, kita sekali-kali bikin iblis nangis. Betul? Salah satu membuat iblis menangis adalah ketika surah Al-Fatihah turun. Kalau turun saja sudah menyiksa iblis menangis, apalagi kebayang nggak dibaca berjamaah setiap selesai sholat. Kalau sholat kita Fatihahkan, iblis nangis kabur, insya Allah sholat kita khusyuk. Gak ada gangguan di hati. Itu salah satu hikmahnya. Maka gak mungkin para habaib dan ulama mengamalkan apapun kalau tidak berlandaskan dalil. Betul? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Yang pertama, kalau ada yang meninggal dunia, tadi apa pesan Nabi? Jangan tunda-tunda pemakamannya, lebih cepat, dikuburkan lebih baik. Betul? Yang kedua, bacakan apa di pangkal kepala si mayit? Yang kompak apa? Kenapa saya tanya? Biar pulang bisa berdakwah dengan yang terdekat dalam keluarganya, anak cucunya. Yang kedua tadi baca apa di pangkal kepala si mayit? Yang ketiga, biar pulang dari sini ada oleh-oleh dari saya. Idza mata ahadukum, kata Nabi, kalau ada yang meninggal dunia seseorang di antara kamu, wal yaqra bi khatimati suratil baqarah 'inda rijlaihi. Kata Nabi, jangan lupa bacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di pangkal kaki si mayit. Apa bunyi 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Yang awalnya begini: Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sampai selesai ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Bapak Ibu, kalau malam ini saya ajak kita gentarkan masjid ini, kita baca berjamaah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Siap? Siap. Ada 2 keuntungan. Siapa yang mau diajak baca Quran bareng-bareng, ada 2 keuntungan. Keuntungan pertama, pahalanya berlipat ganda. Al-barakah ma'al jamaah. Keberkahan itu Allah turunkan manakala kita berjamaah dalam kebaikan. Keuntungan kedua, kalau ngaji bareng-bareng, insya Allah nggak bakal ketahuan teman sebelah kalau kita nggak hafal ayatnya. Cukup gayanya begini. Apalagi pakai masker aman. Kita baca sama-sama yuk. Biar Allah berkahi kita. 1 huruf Quran 10 kebaikan. 2 ayat berapa huruf terkandung di dalamnya, kalikan 10 kebaikan. Quran adalah sumber keberkahan. Siapapun yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, keberkahan akan menyertai setiap langkahnya. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Habib Ahmad Al-Habsyi, kalau malam ini kami mengikuti arahan Habib, kami baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Apa untungnya buat kalian hidup? Apa? Itulah sifat manusia, dikit-dikit hanya untung, dikit-dikit hanya untung. Sekarang saya hadirkan dalilnya. Habib bin Awam. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi memberikan bocoran manfaat kalau baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dengar. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, maka dipastikan Nabi hidupnya di muka bumi Allah akan dijamin serba berkecukupan. Walaupun pandemi, tetap bersemi rezekinya. Maka saya namakan amalan ini dengan nama amalan anti kiri, amalan anti bokeh, amalan anti kanker kantong kering. Kalau orang Kalimantan bilang amalan anti kada bedui. Orang Aceh bilangnya apa? Amalan Hanape. Ini planet apa sih ini? Hanape. Hanape. Ayo, kalau ingin selamat dari Hanape, amalkan ini. Sampai detik ini Habib saya masih ngamalin. Saya nggak mau mengajarkan amalan yang saya belum amalkan dan saya belum buktikan kedahsyatannya. Demi Allah, saya amalkan amalan ini, saya buktikan kedahsyatannya. Pandemi nggak ada pengaruh. Pandemi saya dapat ketiban berkah.
masih bersemi, Masya Allah, lebih berkah dari sebelum pandemi. Malah jadwal full, lebih full dari sebelum pandemi. Kita amalkan, kita buktikan kemuliaan Quran, kita buktikan janji Nabi lewat sabdanya. Kita baca yuk sama-sama. Mudah-mudahan keluar dari masjid ini yang punya hutang Allah jadikan jalan melunasi hutangnya. Amin. Yang punya kesulitan Allah hadirkan solusi dalam kesulitannya. Amin. Bapak Ibu percayalah, kalau bergantung dengan manusia siap-siap kecewa, siap-siap direndahkan, siap-siap dihina. Tapi kalau bergantung kepada Allah tidak ada kata kecewa, tidak ada kata kecewa. Percayalah, seringkali terbukti ada orang banyak hutang, pusing dia habis, pusing dia. Lalu dia hadir di majelis, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah, dia membaca Quran, keluar dari masjid, dia buktikan Allah angkat, Allah lunasi hutangnya. Belum nyampe ke rumah, baru keluar dari masjid sudah dilunasi oleh Allah. Dia nyebrang ketabrak mobil. Tapi tidak mati, cuma terpental. Ternyata yang menabrak tahu siapa? Ada seseorang sedang ingin mencalonkan kepala daerah. Takut betul kalau nama besarnya Cacat. Langsung dia bilang masih cepat bawa ke rumah sakit, jangan ada wartawan, cepat nanti kita berdamai, bahaya nanti nama saya. Dibawa ke rumah sakit, ditungguin sampai sadar. Begitu sadar ditanya, maaf, saya nggak nombor abang yang nambur nomor mobil saya. Sepertinya kami lihat abang sedang bingung, nyebrang nggak lihat kanan kiri. Gimana nggak bingung bang, saya punya hutang, bingung dikejar-kejar. Udah begini kita damai mudah. Abang jangan banyak-banyak ojek, rumah sakit saya bayarin, sampai abang sembuh, hutang saya yang lunasi. Berapa hutangnya? 10 juta, saya lebihkan. Dia langsung nantap, melihat ke langit sambil berkata, ya Allah, kenapa nggak dari dulu begitu ya Allah? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada yang mustahil bagi Allah, bukan sampai di situ diangkat jadi supir pejabat. Masya Allah, berkah. Tidak ada coba-coba di berangkat jadian. Kita baca sama-sama yuk 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan semua kesulitan ekonomi kita Allah hadirkan jalan keluarnya. Amin. Pasangnya bertawasul dengan Al-Quran, bertawasul dengan hadis Nabi, Allah angkat semua kesulitan hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la yufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Semuanya wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Lanjut. Yang kompak dong. Lanjut. Tanpa terasa 1 jam sudah ngaji bersama saya. Enggak terasa 1 jam bareng saya. Saya tanya jawab yang kompak. 1 jam ngaji bareng saya terasa tidak? Yang benar. Sekali lagi. Sekali lagi yang kompak ya. 1 jam ngaji bareng Habib terasa tidak? Saya yang terasa tenggorokan terasa serah. Minum dulu boleh? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau tahu nggak bagaimana gaya Nabi minum? Saya ajarkan malam ini. Nabi kalau mau minum Bapak Ibu diawali dengan membaca basmalah. Setelah meneguk air, Nabi ucapkan hamdalah. Begini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Paham? Kalau seandainya belum paham, saya ulang. Ini teknik ceramah terbaru. Biar gak kelihatan hausnya. Saya baru mengarang juk ini. Umur ini baru saya karang 3 minggu yang lalu di Kalimantan Selatan. Jadi kalau yang itu copy paste lah. Kalau Bapak Ibu belum paham, dengan senang hati saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tahu di belakang ada yang syirik, ada yang berkata haus. Syirik saja tak mampu. Bukan haus, begini loh. Kan yang ceramah Habib, yang capek pasti Habib, yang keringetan pasti Habib. Ibarat mobil, Habib mobil berjalan, perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Bapak Ibu kan cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil, itu namanya mobil mogok. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Alhamdulillah. Emang beda bener kalau minumannya terasa sehat. Beda. Merek apa sih? Masuk Paiko. Bapak Ibu mohon doanya ya. Ini minuman yang lagi viral di Indonesia. Mohon doanya. Minuman ini perusahaan saya yang kelima. Saya ngambil berkah nama kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Saya ngambil berkah warna kesukaan Nabi, botolnya warna hijau. Sukai apa yang disukai Nabi, berkah dari Allah menghampiri. Minuman ini mendekati kualitas Zam-Zam karena berkiblat dari Zam-Zam. Inna tasyabbu bil kirami falahu. Meniru yang berkah jadi berkah, meniru yang baik jadi baik. Betul? Minuman ini yakin saya berkahnya berlimpah, dikhotamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan, lalu dibikin pabrik produksinya, didengarkan Quran. Bapak Ibu, orang Jepang pernah membuktikan kedahsyatan Quran. Tahu Jepang? Lux Limawi belok kanan. Susah kasih tahu mama. Jepang
Di Jepang pernah diselidiki Pak, ada 2 botol minuman mereka siapkan. Botol pertama mereka buka tutupnya, mereka dengarkan musik, kristal air di botol pertama hancur berantakan. Botol kedua mereka dengarkan Quran, zikir, salawat, doa. Orang Jepang termenggeleng-geleng kepala. Ternyata air di botol kedua kristalnya indah dan menawan. Maka lahirlah teori the power of the water. Do you understand? Allah, yes. Muhammad sok gaul. Padahal katro. Sok ngerti orang saya yang nggak paham. Itu bahasa Inggris mah, bahasa Inggris. Artinya mah tahu apa? Jangan buang sampah sembarangan. Bapak Ibu, alhamdulillah Ajwa insyaallah akan segera hadir di Aceh dan sekitarnya. Dan insyaallah di Luxembourg ini duta jihad untuk Palestina bersama Ajwa insyaallah akan dipegang oleh guru kita Habib Ali Al-Abbas. Takbir! Tahu kenapa saya gak mau minum minuman yang lain? Kemana saja saya berdakwah? Di Indonesia saya diundang ke Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Jordan, Saudi Arabia, Brunei Darussalam. Saya bawa minuman sendiri. Saya nggak mau lagi jadi donatur tetap Israel. Bapak Ibu tahu nggak? Ada 3 bisnis besar sampai kiamat yang Yahudi tidak akan melepaskan bisnis itu. Nomor 1 water, air, seluruh dunia dia kuasai. 2 food, makanan. 3 energi. Di Indonesia ini ternyata survei membuktikan 80% minuman kita dikuasai perusahaan raksasa milik Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untuknya mengalir buat Israel, kalau nyampe Israel jadi senjata, dibunuh saudara kita di Palestina. Siapa pemerintah besar minuman mereka? Majelis Taklim kita, acara di masjid-masjid kita, yang berdakwah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, masak minuman Yahudi, ngambil untung dari acara kita. Untungnya bukan buat kita, malah membunuh saudara kita. Kita dapat andil dosa nanti di hadapan Allah. Ingat, siapa yang tolong-menolong dalam kebaikan, kata Nabi, dia sama seperti pelaku kebaikan. Berarti juga sebaliknya, siapa yang ikut andil dalam kejahatan, dia sama seperti pelaku kejahatan. Ingat pesan Allah, larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Betul? Betul. Bapak Ibu, kalau mereka bikin produk untuknya buat Israel, bantu kami, doakan kami. Jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk untuk Israel, untungnya kita lawan dengan produk Ajwa, untungnya akan kami kirim untuk Palestina. Takbir! 1 menit ke depan saya akan tunjukkan dahsyatnya air Ajwa, dahsyatnya air Al-Quran. Ajwa artinya ajaib water. Sekarang kita lihat sama-sama. Kata anak saya ada arti kedua. Ajwa, A-J-W-A, Al-Habsyi jual water, ajib. 30 merek minuman, 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh Ajwa. Malam ini kita adu Ajwa dengan minuman yang katanya ada manis-manisnya. Padahal nggak ada sama sekali. Yang ada manisnya justru malah Ajwa. Betul? Kita akan adu. Saya lepaskan mereknya, tapi masih disegel. Bapak Ibu jangan main-main. Ajwa ini 30 merek sudah kami kalahkan. Evian, Equil, Clio kalah. Air kangen saja kalah. Apalagi yang nggak kangen. Sekarang kita buktikan, silakan. Untuk sehat bukan kontrol makanan, tapi kontrollah minuman, karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Dunia ini lebih banyak lautnya daripada daratannya. Silakan buka Al-Quran, Allah lebih banyak menyebut kata lautan daripada kata daratan. Silakan. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita aduk-aduknya dengan pakai sendok besi. Zat besi merusak kandungan air. Pakailah plastik atau sedotan. Bapak Ibu lihat ke depan, air mereka dari bening akan berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfal. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Belajar dari Habib Ali. Saya malu lihat anak kecil-kecil, karena saya lihat pintar betul bahasa Arab mereka.
waktu saya ke Madinah. Bayangkan ke Madinah, itu di sana Pak, anak-anak di sana pintar bahasa Arab. Pergi kalau nggak percaya. Bahasa Inggrisnya kuning apa? Yellow. Bahasa Jepangnya apa nih? Kuning. Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Quran, minuman mendekati Zam-Zam, minuman untuk Palestina. Bantu saya sebutkan namanya. Apa namanya? Nama dari Nabi, jangan malas-malas disebut, berkah langsung menghampiri. Makanya dari Nabi enak didengar, enak disebut. Ajwa, ajwa. Sekali lagi yang kompak. Apa namanya? Ajwa. Kita teteskan betadin dengan jumlah yang sama dengan minuman sebelumnya. Biar ke depan ajwa kalau masuk ke perut yang kotor langsung dibersihkan. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dibersihkan kondisi perut. Penyakit berasal dari perut, betul? Dari kotoran. Bapak-bapak yang suka merokok, nikotin yang bagi paru-paru sampai mati nggak akan hilang. Saya sarankan minum ajwa, dia bersihkan nikotinnya. Lihat ke depan. Ibu-ibu mohon maaf kalau datang haid selalu diawali sakit pinggang, sakit perut, betul? Nanti minum ajwa, sakit pinggang, sakit perut hilang. Ibu-ibu bantu saya jawab yang kompak. Kalau datang bulan darah haid itu kotor, betul? Berhentinya 6 hari, betul? Kadang-kadang 10 hari, betul? Kadang-kadang 11 hari, betul? Bapak-bapak berapa hari? Nanti ganti minumnya, minum ajwa 4 hari darah haid langsung berhenti bersih. 4 hari buktikan. Sekarang kita tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Saya pilih makanan yang murah meriah, mie instan. Mie instan, hati-hati berbahaya, kecuali mie Aceh. Mie Aceh banyak pakai pengawet, makanya bertahan lama. Kalau mie model begini pakai kemasan setahun 2 tahun masih tahan, itu pasti pengawet. 80% makanan kita mengandung zat mematikan. Ada kimia menempel di makanan itu. Ada pengawetnya, ada formalinnya. Betul? Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun kena kanker makanannya beracun. Adik saya masih muda wafat, usianya baru 28 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Mie berbahaya, mie berbahaya, apalagi mikirin bini orang. Betul, betul. Lihat ke depan. Ini gambaran perut yang sehat dengan yang tidak. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Anak-anak tuh masih berani dirimu makan mie begini perut. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Ini pasti jadi kanker, pasti mematikan. Ini kimianya, ini pengawetnya, ini formalinnya. Tapi lihat kalau makanannya, maaf kalau minumannya sehat, racun apapun dinetralkan. Karena ajwa mengandung alkali, mematikan sel kanker dalam tubuh, mengandung antioksidan, menetralkan racun, mengandung mikroplaster, menghidupkan sel kulit mati. Semuanya ajwa pelajari dari kandungan Zam-Zam. Plus jangankan racun, sihir bisa hilang minum ajwa. Kenapa? Quran menyatu di dalam airnya. Bukankah Quran itu kata Nabi, wa nunazzilu minan, kata Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat dan rahmat. Sekarang kita tempelkan, bantu saya yang kompak, bikin Nabi senyum dengan jihad kita malam ini. Minuman apa yang lebih sehat? Ajwa. Yang lebih berkah? Ajwa. Takbir. Terima kasih buat tim. Ajwa ada nanti di luar masjid setelah wakaf Quran, bisa beli bawa pulang. Niatkan buat keluarganya berkah mengambilnya. Niatkan beli ajwa biar fadhil amalnya bertambah. Ya Allah, aku beli ajwa 1 untuk membantu Palestina, 2 untuk menghapus namaku yang pernah beli produk Yahudi tercatat di sisiku sebagai donatur Israel. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, menghapus keburukan harus dengan kebaikan. Betul? Betul. Biar silaturahim kita tidak selesai sampai di sini. Saya pulang ke Jakarta, jarak kita jauh, hati dekat. Saya titipkan nomor handphone saya, boleh?
Nomor WA saya silakan catat. Yang mau bertanya tentang agama, yang ingin ikut berjihad bersama Ajwa, jadi agen-agen di setiap daerah, silakan WA. Nanti akan saya undang di Zoom meeting bersama saya dan Habib Ali. Nanti kita akan adain teknik-teknik pemasarannya. Kita bikin Nabi tersenyum dengan jihad ekonomi kita. Takbir! Bapak Ibu, catat nomor WA-nya. Tapi kalau sudah tahu nomor WA saya langsung kirim WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah Masjid Pak Alawi, sebutkan grup Simpak Kuning Aceh, sebutkan Aceh, Simpak Kuning Aceh. Nanti saya bikin grup khusus Simpak Kuning Aceh. Nanti saya kirim ceramah-ceramah singkat saya kirim video film layar lebar saya, ada 4 episode. Judul filmnya Ada Surga di Rumahmu. Nonton, ajak anak-anaknya biar makin sayang dengan orang tuanya. Gratis saya kirimkan. Buktikan film kami hebat. Nonton film saya tak cukup bawa tisu, bawakan ibu. Tapi kalau sudah nonton filmnya jangan malas-malas. Like, share, and subscribe. Oke? Biar kasih semangat tim film kami menghadirkan karya-karya Islami lainnya. Ada 7 film lagi akan saya buat. Siapa tahu nanti saya syuting di masjid ini. Kalau saya syuting di sini, Mama mau ikut main di film saya? Sutradara saya bilang masih ada lowongan, Ma. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Tahu dari bosan dulu. Silakan catat nomor WA saya. Tapi kalau sudah tahu nomor WA Habib, hanya boleh WA, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Dia yang enak, saya yang merugi. Silakan catat 082 13 kosongnya 4 kali 0000 979 082 13 979. Sekali lagi 082 13 kosongnya 4 kali 00000979. Segerakan kirim WA-nya biar segera dapat kenang-kenangan dari saya. Insya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan nanti, izinkan saya berterima kasih dulu kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji, karena wasilahnya saya dibawa sampai ke masjid ini. Sudah tonton tadi video jihad mereka? Sudah? Hebat tidak? Anak muda loh, anak muda usianya mantap jihadnya. Mereka sedang berjihad menyenangkan hati Rasulullah. Mereka lah yang menjadi wasilah bawa saya ke sini. Bayangkan tiket pesawat saya yang bayar mereka, hotel saya tiap hari yang bayar mereka, makan minum saya mereka, mobil saya mereka. Malam ini saya dihadirkan di masjid ini. Tanya panitianya, tidak ada persyaratan yang memberatkan. Ibaratnya malam ini saya gratisan. Rugi yang gak mau datang, rugi. Belum tentu bisa menghadirkan saya kedua kali. Mau undang saya khusus pribadi, mahal. Bukan mahal sayanya, tapi mahal biaya tiketnya. Saya kalau berangkat nggak pernah sendirian Pak, selalu bawa rombongan. Kalikan saja tiketnya, pesawatnya belum, hotel, makan, mobilnya. Betul? Kalau yang selain itu mah saya nggak pernah mikir. Urusan amplop saya nggak pernah mikir, Apalagi sekarang masa pandemi, harga surat menyurat lebih mahal dari harga tiket pesawat. Betul? Betul? Vaksin polio hanya boleh dipakai untuk polio saja. Vaksin campak hanya untuk penyakit campak saja. Tapi khusus vaksin corona bisa dipakai untuk naik pesawat.
bisa dipakai untuk masuk mall. Itulah Indonesia. Kata teman saya bilang ke saya, teman saya yang ngomong, heran saya lihat Indonesia ini. Kalau lagi mau Natal, zona aman. Mau Imlek, zona aman. Mau Nyepi, zona aman. Mau Waisak, zona aman. Tapi mau masuk Ramadan, zona merah. Idul Fitri, Idul Adha, zona merah. Saya jadi mikir, ini virus apa setan? Gak suka banget lihat orang Muslim beribadah. Betul? Betul. Belum selesai corona menyiksa kita, sekarang mereka bikin lagi virus tambahan, Omikron. Itu baru Omikron, belum Abikron. Nanti ujung-ujungnya Pokron. Betul? Betul. Maka kita mohon kepada Allah, asbab perbaikan ini Allah lindungi kita dari bencana, musibah dan wabah. Amin. Saya ajak Bapak Ibu, kita semangat yuk perjuangan komunitas ini di jalan Allah. Saya ajak Bapak Ibu dengan sedekah, mudah-mudahan menjadi pelindung dari bencana dan wabah. Saya mulai dari diri saya, nanti sundung akan berjalan menghampiri Bapak Ibu, meningkat infak terbaik, bikin Nabi senyum. Niatkan sedekah akan menjadi penghalang bencana dan wabah dalam rumah tangga kita. Saya mulai dari diri saya ya, saya mulai dari diri saya. 100.000 kecil ukurannya, kecil, tapi besar manfaatnya kalau sudah mati masuk ke liang kubur, besar manfaatnya. Di dalam Quran Allah ceritakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kami bisa dihidupkan, kalau kami bisa dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah. Wa asaddaqa wa aqu minas salihin, agar kami tergolong menjadi orang soleh. Orang yang sudah mati diceritakan Allah pengen dihidupkan hanya ingin sedekah. Masa kita yang hidup gak mau sedekah, padahal kita pasti akan mati. Betul? Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi, mana qasamanul min sadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah pasti bertambah. Siapkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi yang kedua, ma'akalta fa'afnaika, apa yang kau makan kata Nabi pasti busuk. Wa ma labithta fa'afnaika, yang kau pakai pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'afnaika, yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan ulama, kalau berbuat kebaikan sertai dengan harapan dan doa. Bertawasul dengan kebaikan dibolehkan. Habib, mana dalilnya boleh berwasilah dengan kebaikan? Kata Wahabi dan Salafi, bid'ah. Bangai. Dikit-dikit bid'ah. Ada dalilnya Pak, boleh bertawasul dengan amal kebaikan. Bapak Ibu masih ingat gak hadis sahih Nabi bercerita 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa selamat dari kematian? Masing-masing menyebut kebaikan sebelumnya. Maka sebutlah kebaikan itu. Contoh, ya Allah, 100.000 aku berinfak dalam ini. Aku tahu ada pahala dan kebaikannya. Sekecil apapun itu ya Allah, aku bertawasul dengan kebaikan itu. Terimalah hajat doa, kabulkan berkah insyaallah. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Bikin Nabi tersenyum. Biar makin nambah berkah, kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sembari sunduk terus berjalan, siapkan infak terbaik, bikin Nabi tersenyum dengan jihad kita. Siapa yang membuat Nabi tersenyum dengan segala kebaikannya, Allah bikin dia bahagia dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu, kita tampak keberkahan acara malam ini. Nanti saya ijazahkan semua doa, ikuti doanya. Kita niatkan air ajwa yang ada di luar sana nanti setelah acara bisa kita dapatkan, akan jadi kemaslahatan kebaikan bagi siapapun yang meminumnya. Saya ajarkan doa ruqyah malam ini dari Rasulullah. Mau? Dulu ada sahabat Nabi masuk Islam badannya sakit, lalu menghadap Nabi seraya berkata, ya Rasul, badanku sakit semuanya. Kata Nabi, "Dha yadaka 'ala alladhi ta'allam fi jasadika." Cepat letakkan tanganmu di tempat yang merasakan sakit pada tubuhmu. Nabi ajarkan dia baca bismillah 3 kali, lalu dilanjutkan zikir baca berapa kali. Setelah itu Allah angkat penyakitnya. Malam ini saya ajarkan dari doa ruqyah ini. Mau? Nanti yang sakit kepala peganglah kepalanya, yang sakit gigi pegang giginya, yang sakit hati pegang apanya? Hatinya. Hati. Yang sakit kaki pegang kakinya. Kemarin ada yang pegang dompetnya. Tapi sebelum saya ijazahkan itu, biar makin berkah, saya panggil dulu komunitas senior Indonesia mengaji untuk menawarkan kepada kita ada konsep saham akhirat. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus, iman tidak sempurna kecuali dengan amal, dan yang akan dibawa mati cuma amal. Harta keluarga akan meninggalkan kita. Amalah menemani sampai hari kiamat. Dan kata Nabi bicara tentang amal, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada amalan kata Nabi yang sampai kiamat gak akan putus, Pak. Akan dinikmati semayit dalam kuburnya sampai kiamat. Amalan itu adalah wa mushafan wa ratalu wa kafal Quran. Assalamualaikum, nama antum boleh berdiri? Akhi boleh berdiri, biar menularkan virus kebaikan bagi anak muda yang lainnya. Nama siapa? Assalamualaikum. Nama antum siapa? Muhammad Yahya. Allah sayang memilih dirimu. Berapa Quran siap diwakafkan? Niat hebat ini untuk siapa akan dipersembahkan? Orang tua masih ada? Niatkan jadi asbab keberkahan bagi hidup, jadi keberkahan bagi dirimu. Sudah menikah? Belum menikah. Nanti tambahkan dari Allah, kalau pada waktu yang kau izinkan hadirkan istri yang solehah. Amin. Berkat wakaf Quran, mudahkan aku menuntut ilmumu, bukakan hatiku, manfaat jadikan aku ahli manfaat di muka bumi. Berkaca. Barakallahu fiikum dari Rasulullah. Semuanya ikuti saya. Bismillahi. 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 A'udzu billah. A'udzu billah. Wa qudratihi. Wa qudratihi. Min syarri ma. Ajidu. Wa uhadiru. Wa hafidu. A'udzu billah. A'udzu billah. Wa qudratihi. Wa qudratihi. Min syarri ma. Ajidu. Wa uhadiru. A'udzu billah. A'udzu billah. Wa qudratihi. Min syarri ma. Wa uhadiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika aqdiyan
agar Allah angkat penyakit kita, agar Allah berikan kekuatan bagian batin kita dan segala macam wabah dan virus apapun juga, agar Allah jadikan kita terus bersemangat dalam ibadah, dihadirkan ketenangan di hati kita, mudah-mudahan menjadi penerang hati bagi siapapun yang minum air najwa. Niatkan tiup di airnya, insya Allah tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi dengan permintaan mohon maaf ribuan permintaan maaf saya harus sampaikan, saya tidak bisa sholat berjamaah di sini, saya jamaah musafir, dan saya mohon maaf karena kita nggak bisa bersalaman, jangan berkecil hati kita saling mendoakan. Saya harus buru-buru meluncur ke Medan karena waktunya sangat mepet sekali. Jam 4 subuh harus saya berada di sana. 1 jam sebelumnya kalau bisa. Doakan sehat selamat sampai tujuan. Insya Allah saya datang lagi ke sini nanti di lain kesempatan. Salam hormat buat semuanya yang ingin satu bulan